memiliki konseli di mana beliau memiliki permasalahan tidak bisa mengatur waktu ketika bermain dan belajar, serta mendapat teguran dari orang tuanya, dan konseli tersebut bingung bagaimana caranya untuk bisa mengatur waktu antara bermain dan belajar. Saya berperan sebagai konseli. Di sini saya memiliki permasalahan ketidakmampuan membagi waktu antara bermain dan belajar. Gimana Amalia kabarnya hari ini, baik? Alhamdulillah tuh baik. Sekolahnya lancar? Ya, itu Bu, alhamdulillah. Sepertinya Amalia sedang tidak baik-baik aja. Biasanya kan Amalia kalau di sekolah, kalau ketemu ibu suka ceria. Kenapa hari ini berbeda? Ya, aku tuh baik-baik aja, tapi emang ada banyak yang hal yang aku pikirin sih Bu. Jadi Amalia sebenarnya lagi ada masalah. Ya, Bu. Cuman aku bingung dari mana harus ceritanya, dan gak ada tempat cerita. Amalia kan sekarang lagi ada masalah. Kalau misalkan Amalia butuh seseorang buat cerita atau buat mendengarin masalah, boleh kok Rahma cerita ke Anda. Insya Allah kalau misalkan aman semua Oh iya Bu, aku mau tidak terlalu Bu, tapi tidak jangan kasih tahu ke orang-orang. Oke, udah siap untuk cerita? Nah, bentar sebelumnya kalau siap, Amalia terbuka gitu, udah mau cerita masalah Amalia kenapa ya. Oke, sebelum mulai untuk bercerita, gimana posisi duduknya kita atur dulu ya. Udah nyamankah Amalia untuk duduknya? Udah Bu, di sini aja. Oke, udah nyaman ya berarti. Nah, sepertinya Rahma lagi ada yang sedang dipikirkan. Ya Bu, aku lagi bingung. Ibu bisa memahami kebingungan Rahma ya di hadapan ibu. Ekspresi Rahma. Nah, kalau boleh tahu, Rahma bingung kenapa? Ya, ini ya Bu, belakangan ini nilai aku jelek Bu, dan aku dimarahin sama mama. Terus karena aku sekarang lebih sering main dibanding belajar Bu. Dan aku kaget dimarahin sama orang tua aku, karena sebelumnya aku belum pernah loh Bu dimarahin sampai sebegininya Bu. Jadi Rahma itu masalahnya sekarang Rahma tidak bisa membagi waktu antara belajar dan bermain. Nah, kalau ibu boleh tahu, biasanya kapan Rahma sering main keluar sama teman-teman? 2 minggu belakangan ini sih Bu. Nah, biasanya orang tua Rahma kalau misalkan ngasih waktu main dari jam berapa? Dari pulang sekolah sampai jam 5 sore. Lalu orang tua Rahma ketika menegur Rahma itu kapan terakhir? Hari belakangan ini sih Bu, kayaknya. Dari belakangan ini ya. Main keluar malam. Teman-teman Bu, teman-teman aku yang ngajak aku Bu untuk main keluar. Oke. Nah, sebelum kejadian seperti apa? Karena kayaknya sih karena aku pulang kemalaman kali ya Bu. Ya, lalu Karena biasanya kan aku punya batas waktu main itu jam 5 sore. Pas saat itu aku pulang jam 9 malam Bu. Gitu. Oke. Ibu memahami perasaan Amalia kalau tindakan orang tua terhadap Amalia, karena Amalia kan di sini posisinya sebagai perempuan, masih pelajar, tidak baik kalau misalkan main larut malam, takutnya terjadi kenapa-napa. Sedih karena Rahma tidak bisa mengatur waktu belajar dan terganggu oleh main.
Nah, di sisi lain, Rahma juga ditegur oleh orang tua Rahma karena Rahma terlalu melebihi dari jam pulang yang dibatasi oleh orang tua. Seperti itu. Iya Bu, kayaknya sih seperti itu. Sebentar, Ibu lihat sepertinya ada yang Ibu, Oke. karena menurut aku orang tua aku itu berlebihan ngasih taunya Bu gitu. Oke, Ibu memahami perasaan Rahma ketika Rahma ditegur oleh orang tua. Kalau boleh tahu hubungan Rahma dengan orang tua itu seperti apa? Boleh diceritakan? Sekarang Iya, perasaan kedekatannya sekarang apa yang dulu? sebelum kejadian masalah ini. Oh, kalau sebelumnya baik-baik aja sih Bu, sering cerita, sering belajar bareng. Kalau aku nggak tahu suka dikasih tahu gitu, pelajaran apa yang susah selalu dikasih tahu gitu Bu. Tapi sekarang orang tua aku itu menurut aku terlalu ngekang Bu gitu Bu, karena kan aku masih muda ya Bu, harusnya kan dikasih waktu untuk main dong Bu. Masa iya aku nggak dikasih waktu untuk main? Kan aku masih muda Bu gitu. Jangan belajar terus dong Bu, kan aku bosen. Oke, Ibu memahami perasaan ketika Rahma itu bisa menemukan titik terang ini loh dari permasalahan ini. Jika Rahma berpikir rasional, bisa menganggap kalau misalkan orang tua Rahma itu sayang ke Rahma dengan menegur seperti itu. Rasional, cuman menurut aku kelakuan orang tua aku untuk saat ini nggak benar Bu gitu. Oh, jadi jadi Rahma itu menerima kalau Rahma ditegur oleh orang tua karena Rahma juga salah. Tapi cara orang tua Rahma menegur itu tidak pantas atau menyakiti Rahma, begitu kan? Iya Bu. Ibu memahami perasaan Rahma. Ketika Rahma pasti ingin bermain dengan teman-teman tanpa ada batas waktu, bisa kemana aja, ketika kumpul selalu hadir. Tapi sebenarnya masalah ini bisa didiskusikan loh sama orang tua Rahma. Nah, sekarang gimana? Masih ada perasaan yang Rahma belum kemukakan atau ekspresikan? Kayaknya udah deh Bu. Tapi aku mau nanya deh ke Ibu. Jadi aku harus gimana Bu? Gimana caranya aku mengatasi masalah ini Bu? Oke, sebenarnya untuk solusi dari masalah Rahma sendiri itu hanya Rahma yang tahu, karena kan Rahma yang menjalani ini, Rahma yang tahu dari permasalahan ini seperti apa. Nah, Ibu cuma bisa mengarahkan dari kegiatan konseling yang tadi kita lakukan, kira-kira permasalahan apa saja yang menjadi fokus Rahma. Yang pertama, jadi gini Bu, menurut aku masalah aku itu ada dua deh Bu. Yang pertama itu mungkin aku lupa belajar, jadi jalan belajar. Keduanya lupa waktu, itu mungkin gini Bu. Yang pertama mungkin aku harus bisa membagi waktu antara belajar dengan bermain. Yang kedua aku mungkin harus lebih bisa memahami apa yang dimau sama orang tua aku. Yang ketiga aku harus tahu mungkin kenapa orang tua aku memarahin aku karena apa. Mungkin itu. Jadi Ibu bangga dengan Rahma bisa menemukan gitu jawaban dari solusi dari permasalahan ini. Nah, sebelumnya kita menutup evaluasi penutupan akhir fase ini. Nah, jadi tadi program apa saja yang harus Rahma kerjakan? Gini deh, kita kasih waktu Rahma bisa mengerjakan program ini.
waktu 1 bulan ke depan aku akan sering belajar biar nilai aku tambah bagus, biar orang tua aku jadi nggak marah lagi. Kedua, mungkin aku harus ngebagi waktu nemenin aku, misalkan ya, mainnya cuma hari minggu doang gitu, atau mungkin mainnya sampai dari pulang sekolah sampai jam 5 aja tuh, seperti itu. Mungkin yang ketiga, aku kedepannya lebih bisa memahami apa yang dimaksud yang dimau oleh orang tua aku, mungkin seperti itu. Oke, nah kelasnya berapa? 3. Berapa waktunya? Berapa? 1 bulan. Oke, dari 1 bulan ini Rahma akan mencoba SMS tadi. Nah, nanti untuk hasilnya ke depannya Rahma bisa datang lagi ke ruang kelas ini. Oke, pertama itu baliknya apakah berhasil atau belum? Oke, Bu. oke. Nah, sebelum itu gimana Kak? Udah puas kah? Udah Bu, aku udah puas dan aku udah bisa memahami dan tahu apa yang akan aku lakukan ke depannya biar nggak kayak gini lagi. Udah tenang perasaannya sekarang? Udah bisa ceria lagi? Iya dong Bu. Oke. Makasih ya Bu. Sama-sama.